Oke deh, udah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita semua mampu melaksanakan perkuliahan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Habibana wa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan terlupa kepada kita semua selaku umat yang Allah diangkat pada ajarannya sampai bulan akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini di perkuliahan eh, IPA ya, yaitu kami mengambil materi tentang bumi dan antariksa, yang dimana kami kelompok 6, yaitu yang terdiri dari saya sendiri ada Rosan Sriwijaya, kemudian Cindy Aurelia, Ina Inaya, Ismi Sabina Sapitri, Tia Salsabila, Tia Rizky Latifa. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang bumi dan antariksa. Oke, langsung saja ya kepada pemateriannya, yaitu akan disampaikan oleh Tia Salsabila yang pertama. Ya, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai tentang sistem tata surya. Baik, di sini perlu kita ketahui ya bahwa sistem tata surya yaitu adalah sekumpulan benda langit yang mana itu tersusun dengan ada matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit lainnya yang mengelilingi itu. Nah, adapun pada sistem tata surya ini dibagi menjadi dua susunan. Yang pertama itu ada kelompok planet dalam dan kelompok planet luar. Nah, adapun karakteristik anggota tata surya yaitu ada matahari, ada planet, asteroid, meteor. Nah, dalam tata surya itu sendiri ada matahari sebagai pusatnya. Nah, planet-planet ini mempunyai orbit yang terbentuk ada elips, meteor, asteroid, komet, dan satelit alami yang bergerak mengelilinginya. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut beberapa karakteristik yang dimilikinya. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada matahari. Nah, matahari yaitu sistem tata surya yang paling besar daripada yang lainnya. Nah, matahari juga memiliki peran yang sangat penting pada lingkungan tata surya, yaitu sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Nah, di sini itu ada lapisan yang pertama itu ada fotosfer pada matahari itu. Lapisan ini yaitu lapisan pertama yang ada pada matahari, atau bisa sering disebut dengan lapisan cahaya. Nah, jadi cahaya yang dihasilkan itu sangat kuat, sehingga ke bumi itu dikenal sebagai cahaya matahari. Nah, dari banyaknya lapisan matahari ini, fotosfer inilah yang dapat memancarkan cahaya yang paling kuat, sehingga matahari ini disebut sebagai lapisan cahaya. Nah, selain cahaya, lapisan itu pun juga mengeluarkan energi panas yang bersamaan dengan cahaya matahari tersebut. Nah, karena pada cahaya serta energi panas sudah disalurkan ke sekitarnya, maka suhu pada lapisan ini menjadi yang paling rendah dari lapisan lainnya. Nah, suhu yang dimiliki dari lapisan ini itu menyentuh 5.700 Kelvin. Nah, pada suhu seperti ini, suatu benda bisa memancarkan cahaya berwarna kuning, karena dengan cahaya itu atau sinar matahari yang memiliki warna kekuningan. Nah, selain cahaya yang silau oleh mata, pada lapisan ini juga gelombang-gelombang cahaya diproduksi, seperti layaknya sinar inframerah atau ultraviolet. Nah, lalu yang kedua itu ada lapisan kromosfer. Nah, untuk lapisan ini itu merupakan yang ada di atas lapisan fotosfer. Nah, seringkali dikatakan sebagai lapisan atmosfer matahari, dan untuk lapisan
Kroposfer ini sendiri merupakan sebuah bagian yang paling bawah dari atmosfer matahari. Nah, pada lapisan kroposfer ini sendiri lebih tebal dibanding dengan lapisan yang sebelumnya, yakni sejauh 16.000 km. Nah, lapisan ini sebuah lapisan yang mengandung banyak sekali partikel seperti elektron, proton, dan neutron. Nah, suhu yang dimiliki oleh lapisan ini yaitu rata-rata sekitar 6.000 atau mencapai 20.000 Kelvin. Nah, semakin menuju dalam, maka suhu pada kroposfer ini akan semakin panas. Nah, sehingga pada dasarnya lapisan ini merupakan sebuah lapisan yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Nah, akan tetapi untuk dapat melihat lapisan ini bisa jadi untuk lapisan ini dapat dilihat dengan mata telanjang ketika terjadinya gerhana matahari total. Nah, pada saat terjadinya gerhana pada matahari total ini, lapisan kroposfer ini akan terlihat layaknya sebuah cincin merah. Nah, untuk warna merah ini sendiri menjadi pembuktian bahwa pada lapisan kroposfer ini menyinarkan cahaya yang lebih lemah dibanding lapisan fotosfer. Nah, jadi meski bisa dilihat dengan mata telanjang gerhana, namun ketika melihat lapisan ini perlu menggunakan alatnya. Jadi pada lapisan kroposfer ini kita bisa mendapatkan satu gelombang radio yang disebut dengan radio bintang. Lalu yang selanjutnya itu ada korona. Nah, pada lapisan ketiga ini ada pada matahari. Jadi korona itu ada pada lapisan ketiga dari matahari. Nah, untuk lapisan korona ini disebut juga dengan lapisan atmosfer bagian matahari bagian luar. Nah, jadi pada lapisan ini berupa gas, meskipun pada gas ada tapi sangat sedikit. Maka bentuknya pula dapat berubah-ubah setiap waktunya. Untuk mengukur batas dari lapisan ini menjadi sangat sulit. Nah, pada lapisan ini juga bisa terlihat seperti mahkota yang berwarna putih yang menyelimuti matahari. Nah, karena memiliki bentuk yang mirip dengan mahkota, maka lapisan ini dinamakan dengan korona yang mempunyai arti mahkota. Nah, pada lapisan korona ini memiliki ketebalan sekitar 1 juta Kelvin. Nah, pada lapisan ini menjadi lapisan matahari yang banyak sekali mengandung argon, nikel, besi, atom, serta zat kapur. Nah, sehingga mengamati korona ini setiap waktunya dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan teleskop. Nah, teleskop ini dipakai untuk mengamati lapisan korona disebut sebagai kronograf. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada inti. Nah, untuk lapisan selanjutnya ini inti ini yang urutan terakhir dalam lapisan matahari. Nah, inti matahari ini merupakan bagian terdalam dalam matahari. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa pada bagian inilah yang mempunyai suhu paling tinggi di antara semua lapisan. Nah, lapisan matahari ini mempunyai suhu yang mencapai 15 juta Kelvin. Nah, karena memiliki suhu yang sangat tinggi, maka pada lapisan inilah terjadi reaksi fusi. Nah, reaksi fusi ini terjadi dikarenakan dalam inti matahari itu terdapat banyak muatan, yaitu muatan elektron atau muatan yang berisi muatan negatif, atau proton dan juga neutron. Nah, pada bagian ini pun matahari memiliki gaya gravitasi yang bisa menarik semua materi sehingga membentuk suatu tekanan. Nah, lalu energi yang terbuat karena reaksi fusi ini jadi reaksi fusi ataupun reaksi termonuklir yang selanjutnya dipancarkan keluar dengan proses radiasi.
Lalu bagian inti dari matahari ini berada di sekitar 502.000 kilometer yang di bawahnya permukaan matahari. Nah, pada bagian inti matahari ini memiliki diameter 6.160 kilometer. Nah, yang luas inti matahari ini memenuhi mencapai 25% dari seluruh total radiasi matahari secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Iya, oke, terima kasih Tete yang menyampaikan tentang tadi pengertian tata surya, kemudian salah satu anggota dari tata surya yaitu matahari. Nah, terima kasih ya Teh. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang karakteristik anggota tata surya. Yang sudah dijelaskan tadi ya sama Teh Tia, bahwasanya di tata surya itu terdapat sebuah titik pusat, itu di mana titik pusatnya tersebut adalah matahari. Nah, matahari tersebut merupakan titik pusat atas anggota-anggota tata surya di atasnya. Anggota tata surya itu ternyata ada banyak sekali di luar angkasa tersebut. Nah, ada berupa bintang-bintang atau batuan-batuan. Dan di sini kami hanya akan menyampaikan anggota tata surya yang putarannya nyata gitu. Putarannya itu memutari mataharinya itu secara teratur gitu. Yaitu ada yang pertama itu yaitu tentang planet Merkurius. Nah, planet Merkurius ini itu merupakan salah satu planet yang ada di tata surya yang paling dekat kepada matahari. Jadi jaraknya itu paling dekat kepada matahari. Nah, planet ini itu memiliki rotasinya itu 57,9 juta kilometer dengan lama waktu rotasinya itu mencapai 59 hari. Jadi rotasi tersebut itu merupakan mutarnya sebuah planet Merkurius ini memutar gitu. Jadi bukan memutari matahari, tapi planetnya itu mutarnya. Kalau misalkan yang memutarnya itu yaitu dinamakan revolusi. Revolusinya itu selama 88 hari. Nah, kemudian suhu di planet ini itu kan suhunya itu yaitu planet yang paling dekat ya tentunya memiliki suhu yang sangat tinggi sekali, yaitu memiliki 427 derajat Celcius dan lebih dekat kepada karena lebih dekat kepada matahari. Planet ini juga adalah yang terpanas kedua karena Merkurius tidak memiliki atmosfer dan dengan demikian mengalami suhu yang sangat bervariasi sepanjang hari. Karena mungkin planet-planet lain itu mempunyai atmosfer ya, jadi tertahan panasnya itu, namun di planet Merkurius ini tidak mempunyai atmosfer sehingga memiliki salah satu planet yang terpanas. Nah, kemudian diameter dari planet ini itu lumayan cukup besar gitu ya, namun tidak cukup besar-besar banget, yaitu sekitar 4.879,4 km dan jarak kepada matahari tersebut itu hanya 57,9 juta kilometer. Nah, kemudian yaitu planet yang kedua yaitu planet Venus. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah mengetahui ya bahwa planet Venus ini itu merupakan salah satu planet artis. Ada yang tahu? Enggak ya? Oke, planet Venus ini itu disebut juga dengan planet disebut juga dengan bintang kejora karena ya ini tuh merupakan salah satu ciri khas planet dengan adanya awan tebal yang menyelimuti. Jadi planet ini itu sangat bercahaya sekali gitu, makanya dinamakan dengan bintang kejora. Kan artis di sini itu ada Lesti ya, Lesti Bilar itu bintang kejora. Ini itu disebutnya itu kan bintang kejora itu bintang yang sebelumnya kita nggak tahu ya gitu, itu adalah salah satu dari planet yang ada di tata surya ini, yaitu tentang planet Venus tuh. Venus itu berwarna merah, sangat terang sekali warnanya itu. Ini tuh ukurannya sangat kecil ya, tidak besar-besar banget gitu.
kurang lebih sama seperti planet yang sebelumnya itu Merkurius. Nah, rotasinya itu cepat. Planet Venus ini hanya membalik sumbunya 180 derajat di depan titik. Dengan kata lain, ia berputar dari arah yang selalu sama dengan yang dimiliki, hanya saja terbalik, sehingga ketika dilihat dari planet lain dia terlihat terbalik. Nah, kemudian suhu di planet ini itu mencapai 880 derajat Fahrenheit atau sekitar 471 derajat Celcius. Nah, diameternya itu memiliki 12.104 km dan jarak ke mataharinya itu, kalau tadi kan planet Merkurius itu yaitu planet yang 59-nya jaraknya, sekarang itu lebih jauh lagi karena planetnya yang kedua yaitu sekitar 108 juta kilometer. Dan revolusinya itu, periode revolusi itu yang mengelilingi mataharinya itu sekitar 225 hari. Nah, kemudian planet yang ketiga itu yaitu ada Bumi, di mana planet Bumi ini hanya ada satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup, yaitu oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, ya oleh kita sendiri. Nah, di sini planet Bumi ini itu disebut juga dengan planet biru karena 70% dari isi planet ini yaitu diisi oleh air dan selebihnya itu diisi oleh daratan. Nah, kemudian rotasi bumi itu berrotasi itu dengan 24 jam gitu, atau yang kita tahu itu sehari. Jadi rotasinya itu buminya itu memutarnya gitu, bukan memutari matahari, tapi memutar buminya itu selama 23 jam gitu, dengan kecepatan itu cukup luar biasa ya. Namun kita tidak berasa gitu ya ketika bumi berputar tersebut. Nah, dari bumi ini juga yang mempunyai banyak lapisan atmosfer. Nah, atmosfer itu apa? Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk bumi. Jadi di bumi ini itu banyak sekali lapisan-lapisan yang membantu kita, jadi kita itu tidak panas gitu terpapar sinar matahari. Jadi ada lindungan dari atmosfer tersebut. Nah, atmosfer memiliki fungsi diantaranya yaitu mengatur proses penerimaan panas dari matahari. Caranya itu dengan menyerap maupun memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Kurang lebih 32% panas matahari yang kemudian akan dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan, serta permukaan bumi. Lalu demikian sekitar 18% diserap oleh atmosfer atau awan. Dan lalu kemudian sekitar 46% sisanya baru akan mencapai permukaan bumi. Poin penting pada fungsi atmosfer sendiri adalah melindungi permukaan bumi. Nah, atmosfer ini itu ya tadi juga dikatakan sangat penting, bahwasanya kalau kita tidak memiliki atmosfer, tentunya kita juga akan merasa panas banget gitu, kepanasan, karena sinar mataharinya itu langsung turun ke bumi. Nah, kemudian lapisan-lapisan atmosfer itu yang pertama itu lapisan troposfer, yaitu lapisan ini adalah berhubungan langsung dengan permukaan bumi dan merupakan tempat terjadinya gejala atau peristiwa cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Tinggi troposfer itu pada ketinggian 12 km gitu dari permukaan bumi. Tapi ini di khatulistiwa ketinggiannya itu dapat mencapai 16-18 km, sedangkan di daerah kutub hanya 8 km. Jadi kita ini di bawah ini ada di lapisan troposfer. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini adalah lapisan yang melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet, sinar UV ya, yang memancarkan kepada kulit kita menjadi kita hitam, karena stratosfer itu merupakan tempat bernaungan lapisan ozon lapisan ozon yang terdapat menyerap sinar ultraviolet. Adapun lapisan ozon yang menyerap sinar matahari membuat seiring bertambahnya ketinggian, semakin tinggi juga suhunya akan semakin tinggi gitu. Nah, ada jenis-jenis lapisan troposfer nih di sini. Itulah yang pertama itu ada lapis
isotermis, yaitu lapisan stratosfer yang paling bawah atau paling dekat dengan permukaan bumi disebut lapisan isotermis. Kemudian yang kedua lapisan panas, yaitu lapisan atas isotermis. Ada lapisan guys, ada lapisan panas loh guys. Di lapisan ini terjadi peningkatan suhu hingga ketinggian mencapai kurang lebih 45 km. Nah, kemudian yang terakhir itu ada lapisan campuran teratas. Seperti namanya, lapisan campuran teratas ini merupakan lapisan paling atas dari atmosfer. Nah, kemudian tadi telah kita bahas tentang stratosfer. Sekarang ada yang ketiga itu tentang mesosfer. Mesosfer ini adalah lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteoroid. Jadi kita terlindungi dari ancaman benda angkasa. Nah, bisa saja jatuh ke bumi. Suhu di meteoroid itu mencapai negatif 83 derajat Celcius karena pada mesosfer ini berlaku hukum gradient termik juga. Lapisan mesosfer ini terletak pada ketinggian 50 sampai 80 km dari muka bumi. Puncaknya bernama mesosfer. Nah, di sini bayangkan kalau kita tidak ada lapisan mesosfer, sebenarnya benda-benda langit, antara meteor, komet dan sebagainya bisa jatuh menimpa kita. Mungkin bumi kita akan menjadi pecah gitu ya. Nah, kemudian lapisan yang keempat itu lapisan termosfer atau ionosfer. Lapisan ionosfer ini adalah lapisan tempat terjadinya proses ionisasi, di mana ion positif dan elektron bebas bermuatan negatif terbentuk. Oleh karena itu, lapisan termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer. Nah, kemudian yang terakhir itu ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ini adalah lapisan paling luar dan atas atmosfer. Lapisan eksosfer ini berada pada ketinggian di atas 400 km dari permukaan bumi. Jaraknya yang jauh dari bumi menyebabkan pengaruh gaya gravitasi bumi ini di eksosfer sangat kecil. Eksosfer merupakan lapisan antara bumi dengan angkasa luar. Nah, itu ya cukup banyak sekali lapisan yang ada di bumi. Atmosfer yang ada di bumi ini. Jadi kita ini terlindungi oleh beberapa lapisan atmosfer, makanya banyak manusia, makhluk hidup yang hidup di dalam planet bumi ini karena ada lapisan yang mampu menahan dari cahaya matahari tersebut sehingga kita dapat hidup dengan baik gitu karena tidak terpapar sinar matahari secara panas seperti planet-planet lain yang tidak memiliki atmosfer. Nah, kemudian selanjutnya itu revolusi. Tadi kan revolusi. Tadi kan telah dijelaskan itu yang pertama itu rotasi ya. Kalau revolusi ini itu jadi bumi itu mengelilingi matahari gitu. Bumi yang mengelilingi mataharinya itu yang kita sebut itu biasanya itu tahun. Di kita itu kan dalam satu tahun itu ada 365 hari. Nah, 365 hari. Nah, itu dinamakan revolusi gitu, berputarnya bumi mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang berputar mengelilingi bumi karena matahari tersebut itu merupakan titik pusat dari tata surya yang ada di tata surya tersebut. Nah, itu mengelilinginya sebanyak 365 hari dalam satu tahun itu. Mengelilinginya itu berbentuknya itu oval, dia tidak bulat. Jadi kadang kan kita suka panas banget dan suka tidak panas gitu. Nah, itu karena ada mengelilinginya itu berbentuk dalam posisi oval. Nah, kemudian diameter dari bumi ini itu 12.742 km. Kemudian dari jarak ke mataharinya itu yaitu 150 juta kilometer. Dan kemudian satelit. Nah, di sini itu bumi memiliki satelit alami yaitu berupa bulan dan satelit buatan yaitu banyak. Saya sekarang sudah beberapa satelit buatan yang diciptakan oleh makhluk hidup, oleh manusia tentunya untuk diterbangkan ke tata surya ini, yaitu ada satelit ya antaranya Palapa dan sebagainya gitu. Sekarang sudah muncul lagi satelit yaitu satelit buatan manusia. Nah,
Suhu rata-rata pada tahun 2021 ini 27 derajat Celcius yang ada di bumi ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu planet yang keempat, yaitu ada setelah bumi ada planet Mars. Nah, planet Mars ini itu merupakan planet urutannya keempat dari matahari. Ini itu planet yang paling kecil bisa disebut juga gitu, karena ukurannya sangat kecil sekali. Namun dalam planet ini itu terdapat berwarna merah gitu, jadi sangat lumayan indah gitu. Dan di sini juga ini pada malam hari ini kadang disebut kita bisa juga melihat sebuah bintang itu adalah planet Mars. Nah, kemudian rotasi dari planet Mars ini itu selama 20 jam 37 menit, jadi kurang lebih sama lah seperti bumi, karena jaraknya juga urutannya tidak jauh dari bumi ya. Jadi rotasi berputarnya itu selama 24 jam, ini lebih besar gitu. Kemudian revolusinya ini itu sebanyak, kalau bumi 365 hari, sekarang itu di Mars ini itu sebanyak 687 hari, karena lebih jauh jadi berputarnya itu lebih lama lagi, jadi 687 hari. Nah, kemudian suhu yang ada di Mars ini itu karena tidak ada lapisan di atmosfernya, ada lapisan atmosfer tapi tidak banyak, itu mencapai negatif 87 derajat Celcius pada musim dingin, dan di kutub hingga negatif 5 pada musim panas. Nah, sangat dingin sekali ya di planet Mars tersebut. Nah, kemudian diameternya itu 6.779 km. Nah, kemudian mempunyai satelit yang besar gitu, satelit Phobos dan Deimos gitu. Ini tuh merupakan dua satelit yang lumayan cukup besar gitu yang dimiliki oleh planet Mars. Nah, kemudian jarak ke mataharinya itu sekitar 228 juta kilometer. Nanti bumi sekitar 150, sekarang agak jauh lagi karena planet urutannya keempat, yaitu 228 juta kilometer. Nah, kemudian ya, lapisan atmosfernya itu ada cukup banyak ya, bukan cukup banyak, ada yang kurang sedikit dari bumi gitu. Itu lapisannya itu yang terdiri dari Mars itu terdiri dari karbon dioksida sebanyak 95%, kemudian unsur-unsur sisanya adalah nitrogen sebanyak 2,7%, argon sebanyak 1,6%, oksigen 0,13%, karbon dioksida 0,08%, dan kadar minor air, nitrogen oksida, neon, hidrogen, oksigen, kripton, dan xenon. Nah, kemudian planet yang selanjutnya yaitu planet yang kelima, yaitu planet Jupiter, bukan motor Jupiter, itu bukan motor Jupiter Z ya, ini tuh planet Jupiter atau dipanggil juga Jupiter. Ini tuh merupakan planet yang paling besar di atas surya ini, yaitu planet Jupiter. Ini itu bisa beberapa kali lipat dari bumi gitu, ini planet ini tuh, karena memiliki ukuran yang sangat besar sekali. Nah, dari tapi besar juga tidak sebanding dengan besarnya atau beratnya itu tidak sebanding dengan bumi gitu, karena dalam planet Jupiter ini itu isinya hanya berupa gas helium saja, tidak seperti bumi gitu, ada perairan, ada daratan, jadi besar juga tapi tidak seberat bumi gitu. Kalau bumi mah kecilnya tapi berat, bumi besar juga hanya berisi gas-gas. Nah, sedangkan lapisan atmosfer dari bumi ini, dari Jupiter ini ya, dari Jupiter ini itu atmosfer atas Jupiter ini terdiri dari 8,8 sampai 92% itu hidrogen, dan 8,22% itu helium berdasarkan persen volume atau fraksi molekul, karena massa atom helium 4 kali lebih besar dari massa atom hidrogen. Posisi berubah bila dideskripsikan berdasarkan posisi massa. Kemudian diameter dari planet Jupiter ini itu ada 139.820 km.
Kemudian satelitnya ini Jupiter merupakan planet yang memiliki satelit alami dengan orbit cukup stabil dan terbanyak di tata surya ini. Saat ini planet ini itu memiliki sekitar berapa ya? 79 kalau nggak salah 79 satelit kemarin saya baca itu. Nah, di planet Jupiter ini itu sudah ditemukan juga secara ilmiah terdapat 4 satelit Jupiter utama yang menarik perhatian banyak peneliti itu satelit Galilea gitu. Nah, satelitnya itu banyak, namun yang utama hanya ada beberapa gitu. Dan kemudian jarak ke mataharinya itu lumayan cukup jauh ya, karena ini tuh planet yang urutannya tadi dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian Jupiter ini planet yang kelima itu sekitar 7.780.340 berapa kilometer aja gitu, lumayan cukup jauh gitu. Nah, revolusi dari planet ini itu rotasinya itu cukup cepat ya, sekitar 10 jam, sedangkan masa revolusinya itu membutuhkan waktu sangat lama, yaitu 12 tahun. Jadi kalau di kita setahun di planet Jupiter mah 12 tahun teh baru setahun gitu, baru bisa mengelilingi dari bumi, dari matahari tersebut, karena jaraknya juga cukup jauh. Nah, kemudian selanjutnya yaitu planet yang keenam itu ada habis Jupiter, yaitu Saturnus. Nah, planet Saturnus ini itu merupakan salah satu planet yang paling cantik gitu, karena memiliki cincin. Cincin di sini itu terbuat dari es atau batuan-batuan yang diselimuti es yang mengelilingi dari planet Saturnus tersebut. Nah, planet ini itu merupakan planet yang paling cantik yang ada di dalam tata surya. Nah, jarak Saturnus dengan matahari itu sekitar 1,4 miliar kilometer, jadi lebih jauh lagi karena ini merupakan urutan planet yang ke. Nah, masa revolusinya sekitar 30 tahun ya, sedangkan masa rotasinya itu sekitar 10,5 jam. Jadi ingat ya, kalau revolusi itu yang mengelilingi mataharinya yaitu sekitar 30 tahun, itu cukup lama sekali ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena kan lebih jauh dari matahari gitu. Karena jadi muternya juga lebih lama lagi, karena bayangin aja lintasan lapangan misalkan balap lari kan lebih luar, lebih lama gitu, lebih jauh gitu. Juga halnya seperti sama di tata surya itu, lebih jauh dari matahari itu semeternya itu lebih lama lagi. Dan kemudian masa rotasinya itu, tapi rotasinya itu cukup cepat. Kalau revolusinya lama, tapi muternya itu cepat, hanya sekitar 10 jaman saja, 10,5 jam saja semuter si planetnya itu. Kemudian diameter planet ini itu sekitar 1.600.400 km, dan satelitnya itu memiliki dengan satelit itu besar, memiliki satelit yang kecil dan memiliki satelit yang cukup kecil juga. Namun di ini itu tidak sebanyak dengan planet yang sebelumnya, yaitu Jupiter memiliki satelit yang cukup banyak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu planet Uranus, Neptunus gitu. Bentar lagi ya, sebelah lagi. Itu planet Uranus, yaitu planet ini itu ditemukannya oleh William Hubble pada tahun 1982 dengan bantuan teleskop di kebun belakang rumahnya. Planet ini merupakan salah satu planet yang jauh dari matahari, terdiri dari gas utama yang berupa hidrogen, metaman, dan helium, serta mengandung es. Keadaan ini membuat Uranus dingin dan beku. Nah, sudah terlihat ya dari gambarnya juga, ini seperti bongkahan es gitu, seperti kutub yang memiliki banyak gumpalan es ya, karena suhu di sini itu cukup dingin sekali. Udah mah jauh dari matahari, udah mah terbuat dari kebanyakan hidrogen gitu, jadi cukup dingin sekali, sangat dingin. Nah, ini itu memiliki diameter sekitar 50,724 km gitu diameter, yang kayak itu tidak cukup besar-besar banget. Yang paling besar mah tadi Jupiter. Kemudian satelitnya ini itu memiliki satelit utama yaitu Miranda, Ariel, bukan Ariel tapi ini Ariel, bukan Ariel Noah juga, yaitu Umbriel, Oberon, dan Titania. Kemudian suhunya itu tadi sangat
sangat dingin sekali ya, minus minus berapa gitu sampai ratusan atau sampai belasan ribu gitu minusnya itu karena sangat jauh sekali. Nah, kemudian atmosfernya itu mengandung 83 hidrogen, 13% helium, 2% metana, dan sejumlah kecil senyawa hidrokarbon atau senyawa yang mengandung atom hidrogen dan karbon. Jarak ke mataharinya itu wah berapa tuh? Pokoknya jauh lah, 2 miliar 870 juta berapa gitu kilometer dari ini, karena ini tuh merupakan planet kedua yang paling jauh atau disebut juga planet dua. Nah, kemudian planet yang terakhir yaitu planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini itu merupakan planet yang terakhir, planet yang ada di atas surya yang paling jauh gitu. Tadinya kan sebelumnya ada Pluto, namun sekarang sudah tidak dianggap planet lagi karena putaran rotasinya tidak seperti planet-planet yang ada dalam yang saya sebutkan ini. Sekarang itu yang terakhirnya itu jadinya itu Neptunus yang paling jauh itu. Nah, Neptunus ini tuh kelihatannya itu berwarna biru ya, karena ini itu berasal dari nama dewa, yaitu dewa Neptunus. Neptunus ini itu kepercayaan Romawi kuno adalah dewa air atau dewa yang menguasai lautan. Jadi ini tuh kelihatannya kayak air di lautan di atasnya gitu. Jadi disebutnya Neptunus. Kemudian rotasi dari Neptunus ini itu memutari porosnya itu, Neptunus ini membutuhkan waktu 15,8 jam. Kemudian revolusinya ini cukup lama ya, sekitar 164 tahun itu. Jadi di kita kayak di kita setahun itu bisa nama 164 tahun gitu. Jadi muteran mataharinya cukup lama sekali karena kan lebih jauh, karena jauh banget gitu dari matahari, jadi lama. Kemudian untuk rotasinya itu tadi nggak cuma cepat ya. Kemudian satelit ini tuh memiliki 14 satelit ya, diantaranya itu ada Naid, Thalessa, Despina, Galeta, Larissa, Protes, Triton, Nelor, dan lain sebagainya. Nah, satelit ini itu satelit yang ada di planet Neptunus. Kemudian diameternya itu sekitar 49.244 km dan jaraknya itu sekitar 4.500.000 km dari matahari tersebut. Sangat pokoknya paling jauh lah gitu biar kita kilometer. Nah ya mungkin cukup sekian ya dari penjelasan dari saya. Kita lanjut kepada penjelasan selanjutnya, yaitu dari Teh Ismi. Saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ade atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai next terkait dengan benda langit. Karakteristik anggota tata surya yaitu benda langit lainnya. Yang pertama ada planet kerdil. Nah, pada sistem tata surya ini mempunyai planet yang dipandang kecil dan berada dengan planet yang lainnya karena orbitnya tidak jelas. Nah, planet kerdil ini merupakan kategori baru dalam keanggotaan tata surya. Berdasarkan resolusi IAU atau International Astronomical Union tahun 2006. Nah, sebuah planet atau sebuah benda angkasa dapat dikatakan sebagai planet kerdil atau planet kecil jika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ini mengorbit matahari, yang kedua bentuk fisiknya cenderung gelap, yang ketiga jalur orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain, dan yang terakhir bukan merupakan satelit dari planet lain. Nah, satu-satunya perbedaan antara planet utama dan planet kerdil adalah areanya yang mengelilingi setiap benda langit. Nah, sebuah planet kerdil ini belum membersihkan area di sekitar orbitnya. Nah, sejak definisi baru yang dikemukakan oleh IAU atau International Astronomical Union, ada 3 objek di tata surya yang termasuk ke dalam kategori planet kerdil. Yang pertama ada Pluto. Pluto ini ditemukan pada tahun 1930 oleh Clyde Tombaugh
seorang astronom asal Amerika Serikat. Nah, awalnya ini telah disebutkan oleh Kang Ade tadi ya, awalnya Pluto ini dinyatakan sebagai planet ke-9 dari matahari. Nah, namun setelah definisi terbaru dari IAU ini, planet Pluto ini didefinisikan menjadi planet terkerdil atau planet kecil pada tahun 2006. Nah, untuk orbit Pluto ini sangat berbeda dengan ciri orbit planet yang melingkar mengelilingi matahari. Dengan bidang acuan nyaris datar. Pluto ini memiliki orbit yang berbentuk elips dan miring, sehingga jarak Pluto terhadap matahari ini tidak selalu sama. Jarak terjauhnya adalah 7,3 miliar kilometer, sedangkan jarak terdekatnya yaitu 4,4 miliar kilometer. Nah, ini berarti terkadang Pluto ini memiliki jarak yang lebih dekat ke matahari daripada ke planet Neptunus. Pluto ini memiliki diameter sebesar 2.302 km. Pluto mempunyai 5 buah satelit alami. Selanjutnya, planet kerdil yang kedua yaitu Ceres. Ceres ini merupakan planet kerdil yang pertama ditemukan. Ceres ini sudah ditemukan sejak tahun 1801 oleh astronom berkebangsaan Italia. Nah, namun Ceres ini baru dinobatkan sebagai planet kerdil pada tahun 2006. Ceres ini adalah objek terbesar di sabuk asteroid yang berada di antara Mars dan Jupiter. Nah, namun di antara kelima planet kerdil ini, Ceres ini adalah yang terkecil dengan diameter yang hanya 950 km. Dan yang terakhir ada Eris. Planet kerdil ini yang paling jauh dari matahari adalah Eris. Planet ini ditemukan pada tahun 2005 oleh 3 astronom dari Amerika Serikat. Nah, pertama kali ditemukan pada Oktober tahun 2003. Namun teridentifikasi hingga Januari tahun 2005. Nah, Eris ini sempat dipertimbangkan untuk disebut sebagai planet ke-10 setelah Pluto. Nah, Eris ini memiliki diameter sebesar 2.326 km, lebih besar daripada planet Pluto. Nah, hal ini menjadi salah satu alasan untuk IAU untuk mendefinisikan kembali pengertian planet. Eris ini adalah sebuah planet alami yaitu dysnomia. Benda langit lainnya yang selanjutnya yaitu ada asteroid. Asteroid ini adalah salah satu benda langit yang memiliki ukuran yang kecil. Asteroid ini merupakan kumpulan dari ribuan planet-planet kecil dan pecahan-pecahan benda angkasa yang membentuk sebuah sabuk atau belt yang Jupiter. Asteroid ini sebagai batas antara planet dalam dan planet luar. Asteroid juga disebut sebagai platenoid atau planet kecil. Nah, asteroid di antara planet Mars dan planet Jupiter yang berbentuk sabuk asteroid. Tersebut disebabkan karena matahari lebih besar dari bumi. Yang selanjutnya ada dua macam bayangan bumi yang di next yaitu Kang Ade. inti atau umbra. Nah, untuk yang ketiga ada meteor. Meteor ini adalah serpihan-serpihan benda padat yang berterbangan, tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid tadi. Nah, meteorit ini merupakan benda-benda langit yang tergolong kecil ukurannya, yang bergerak mengelilingi matahari, dan langit yang tergolong kecil ukurannya mengelilingi matahari yang terdapat pada ruang antar planet. Nah, untuk ukuran meteorit ini bervariasi. Ada yang mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar bulat. Nah, ketika tertarik oleh gravitasi bumi, meteorit ini memiliki atmosfer bumi dengan kelajuan yang tinggi. Nah, gesekan antara meteorit ini dengan atmosfer bumi menyebabkan panas dan menimbulkan pijaran pada bagian luar meteorit yang sering tampak berupa lintasan cahaya di langit. Nah, lintasan cahaya di langit ini disebut sebagai meteor atau sering disebut sebagai bintang jatuh. Nah, pada umumnya meteorit ini
akan habis terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi. Tetapi meteorit yang ukurannya besar sangat mungkin tidak terbakar habis di atmosfer dan dapat mencapai ke permukaan bumi. Untuk meteorit yang jatuh di permukaan ini yang dikenal dengan sebutan meteorit. Berdasarkan data-data hasil penelitian, menunjukkan bahwa meteorit yang jatuh di bumi mencapai beberapa ton setiap harinya. Untuk yang selanjutnya yaitu komet. Nah, komet ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, yang berarti rambut panjang. Nah, komet ini tidak termasuk bintang, namun benda langit yang mengelilingi matahari pada garis edar yang berbentuk lonjong atau hiperbolis. Nah, komet ini adalah benda antar planet yang terbentuk dari es yang sangat padat, dan ketika mendekati matahari mengeluarkan gas yang berbentuk kepala yang berpijar dan sempurna yang terlihat seperti ekor. Nah, komet ini beredar mengitari matahari dengan lintasan orbit yang berbeda dengan lintasan orbit planet yang lainnya. Nah, bagian dari sebuah komet ini adalah ada bagian inti, bagian koma, bagian awan hidrogen, dan bagian ekor. Nah, ketika sebuah komet teramati di langit, maka yang tampak keluar ini adalah bagian inti, yaitu bagian yang padat dan menyerupai bintang yang amat kecil. Sedangkan koma adalah daerah kabut di sekitar inti. Nah, inti dan koma ini bergabung membentuk kepala sebuah komet. Nah, ketika komet bergerak mendekati matahari, bagian koma dan ekor tampak mengembang bertambah besar. Penambahan ukuran koma dan ekor komet ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama yaitu karena angin matahari, yang kedua karena inti ekor. Masuk ke dalam bayangan penumbra. Boleh di next sekarang ada slide selanjutnya. Nah, pada gerhana bulan penumbra, Lalu untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan rotasi bumi. Nah, rotasi bumi ini adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur selama 23 jam 56 menit dan 41 detik yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. apabila seluruh bagian bulan masuk ke dalam Boleh di bayangan next kalau ada slide Nah, selanjutnya. pada gerhana bulan penumbra, bulan masih dapat terlihat dengan warna yang lebih redup. Nah, ada beberapa akibat yang disebabkan karena adanya rotasi bumi. Yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Nah, kan bumi itu berotasi ya, berputar. Nah, jadi bagian bumi yang terkena matahari itu disebut siang hari, dan sedangkan bagian bumi yang tidak terkena matahari disebut sebagai malam hari atau maka akan terjadi malam hari. Yang selanjutnya ada perbedaan waktu di berbagai daerah. Nah, kalau rotasi bumi memerlukan waktu 24 jam. Satu kali rotasi ini, semua tempat di permukaan bumi berputar 360 derajat bujur. Nah, bumi kita ini dibagi menjadi 24 waktu, sehingga setiap waktu ini meliputi 15 derajat bujur. Nah, garis bujur 0 derajat ini melewati kota Greenwich, sehingga waktu pangkal ditetapkan di Greenwich. Daerah di sebelah timur Greenwich ini ditetapkan sebagai bujur timur, sedangkan di daerah barat disebut sebagai bujur barat. Nah, selanjutnya daerah barat dan timur ini masing-masing dibagi menjadi 180 garis dan tiap garisnya bernilai 1 derajat. Pembagian waktu internasional. Nah, jika waktu standar di sebelah barat bujur 0 derajat ini waktunya dikurangi dan sebaliknya di sebelah timur ini waktunya ditambah. Nah, untuk di Indonesia sendiri pembagian waktu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada WIB waktu Indonesia Barat, terus ada WITA, dan yang terakhir ada WIT atau WIT. Boleh di next Kang Ade. Kemudian, apabila posisi bulan seperti ini,
maka nantinya akan terjadi gerhana bulan total. Nah, untuk yang ketiga yaitu gerak semu harian matahari. Nah, efek dari gerak rotasi bumi ini adalah terbit terbenamnya bintang-bintang yang disebut juga sebagai pergerakan semu bola langit. Nah, matahari ini terlihat terbit di timur dan tenggelam di barat. Terbitan tenggelamnya matahari ini disebut gerak semu harian matahari. Ada dalam bayangan kedua. Yang selanjutnya ada pembelokan arus air laut. Nah, bumi ini berotasi terjadi gaya Maka nantinya akan Coriolis, yaitu gaya yang membelokkan angin gerhana bulan ke total kanan di sebelah bumi utara dan membelokkan angin ke kiri di sebelah bumi dalam selatan. bayangan. Nah, khatulistiwa ini berada di tengah-tengah, maka angin yang ada di khatulistiwa ini tidak dibelokkan. Nah, pembelokan arah arus laut ini terjadi sebagai akibat pembelokan arah angin, karena pada dasarnya arus laut juga dipengaruhi oleh angin. Boleh selanjutnya Kang Ade. Nah, yang terakhir yaitu adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Nah, rotasi bumi ini mengakibatkan arah gerakan menjadi pusat. Akibatnya bentuk bumi ini menjadi tidak sempurna dan diameter kutub lebih kecil daripada wilayah khatulistiwa. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan wilayah kutub menjadi gravitasi yang lebih cepat. Kalian bisa perhatikan Kemiringan sumbu bumi adalah 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus terhadap ekliptika. apabila posisi bulan Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. ada 3 hari ini. Oke, terima kasih ya Teh Ismi yang telah menjelaskan materi yang tadi disampaikan. Selanjutnya kepada presentator selanjutnya yaitu Teh Cindi. Baik, Silakan. terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya jelas? Apakah suara saya jelas? Jelasin, jelas. Oke, baik. Saya akan melanjutkan mengenai revolusi bumi. Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Ismi bahwa ada terjadinya rotasi bumi dan sekarang bagian revolusi bumi. Tadi juga sempat disinggung oleh Ade, apa sih revolusi bumi itu? Revolusi bumi adalah peredaran bumi dan planet-planet lain mengelilingi bumi. Nah, jadi bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang bergerak, tetapi bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, arah revolusi bumi jika dilihat dari udara itu tuh berarah negatif. Kenapa berarah negatif? Karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, lintasan revolusi itu berbentuk elips. Nah, tuh itu kan ada gambarnya ya lintasannya tuh yang garis-garis itu tuh berbentuk elips. Nah, sehingga saat terjadi jarak terjauh antara bumi dan matahari dinamakan epogea. Nah, jadi apabila jarak bumi dengan matahari itu jauh itu dinamakan epogea. Dan apabila jarak bumi dengan matahari itu dekat dinamakan perigea. Nah, lintasan revolusi bumi itu membentuk bidang edar yang dinamakan ekliptika. Nah, lama revolusi bumi itu adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau 365 1/4 hari. Nah, rentan waktu revolusi bumi ini tuh digunakan untuk menghitung waktu dalam 1 tahun. Jadi kan dalam 1 tahun tuh kan ada 365 hari gitu. Nah, untuk mencocokkan dengan waktu revolusi tersebut, maka setiap 4 tahun sekali tuh selalu ditambah 1 hari di bulan Februari. Jadi tahun itu tuh memiliki 366 hari. Nah, itu tuh setiap 4 tahun sekali gitu. Contohnya seperti 2004, 2008, 2012, pokoknya 4 tahun sekali deh. Nah, next.
Next. Oke. Nah, kan tadi udah dijelasin nih apa sih pengertian revolusi bumi. Nah, revolusi bumi juga ada akibatnya gitu dari revolusi bumi. Nah, yang pertama akan terjadinya perbedaan lama waktu siang dan malam. Tadi juga ada ya di rotasi bumi bahwa terjadinya siang dan malam. Nah, dengan adanya revolusi mengakibatkan perbedaan lamanya waktu antara siang dan malam. Yang mana saat-saat tertentu di tempat-tempat tertentu tuh mengalami waktu malam yang lebih panjang dibandingkan dengan siang. Begitu juga sebaliknya saat yang lain waktunya siang lebih lama dibandingkan dengan malam. Nah, di kutub utara contohnya, di kutub utara waktu malam hari bisa berlangsung selama 24 jam dan sebaliknya di kutub selatan itu siang gitu 24 jam. Mengapa demikian? Karena apabila bumi yang terkena sinar matahari maka itu terjadi siang hari, dan apabila bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari atau cahaya matahari itu bagian malam. Nah, yang kedua terjadinya gerak semut tahunan matahari. Nah, tadi di rotasi itu ada sama gerak semu, tapi itu gerak semu harian. Sedangkan di revolusi itu terjadinya gerak semut tahunan matahari. Nah, gerak semut tahunan matahari itu adalah pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yang biasanya terjadi pada 22 Desember hingga 21 Juni. Kemudian dari belahan bumi utara menuju ke belahan bumi selatan terjadi pada 21 Juni hingga 21 Desember. Nah, peristiwa tersebut tuh disebut sebagai gerak semu. Mengapa disebut gerak semu? Karena sebenarnya yang bergerak itu bukan matahari, tetapi bumi gitu. Jadi bumi yang mengelilingi matahari. Tetapi seakan-akan matahari yang bergerak, maka dinamakan gerak semu. Padahal yang bergerak tuh bumi. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya, next. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, terjadinya pergantian musim. Ada pergantian musim yang berbeda-beda, itu tuh merupakan salah satu akibat dari adanya revolusi bumi. Yang mana di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan tuh ada 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Nah, keempat musim tersebut tuh secara beraturan silih berganti gitu. Tetapi khususnya di wilayah Khatulistiwa mempunyai iklim tropis. Nah, contohnya seperti di Indonesia. Kan di Indonesia tuh pas di garis Khatulistiwa gitu. Sehingga di Indonesia gak bakal ada kayak musim gugur, semi, dingin. Tetapi di Indonesia cuman hanya ada iklim tropis, sehingga tidak akan ditemui 4 musim yang tadi telah saya sebutkan gitu, melainkan terdapat ada 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau gitu. Nah, tadi udah dijelaskan ya, ada di negara lain ada 4 musim, dan di garis Khatulistiwa ada 2 musim. Nah, di sini ada musim semi. Nah, musim semi merupakan peralihan dari musim dingin ke musim panas. Nah, musim semi itu diperkirakan terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni di bumi belahan utara, sedangkan di bumi bagian selatan itu 23 September hingga 21 Desember. Nah, yang selanjutnya ada musim panas. Nah, kalau musim panas tuh di berbagai negara ditandai dengan
hawa yang sedang gitu. Nah, musim panas tuh terjadi pada tanggal 21 Juni hingga 23 September di bumi belahan utara. Nah, sedangkan di bagian selatan kira-kira tuh terjadinya pada tanggal 21 Desember hingga 21 Maret. Nah, yang selanjutnya ada musim gugur. Nah, musim gugur tuh merupakan masa peralihan dari musim panas ke musim dingin gitu. Musim gugur terjadi di bumi bagian belahan utara terjadi pada tanggal 23 September hingga 21 Desember, sedangkan bumi bagian belahan selatan itu 21 Maret hingga 21 Juni. Nah, pada musim gugur juga di gambar terlihat jelas ya kayak daun tuh berguguran, berjatuhan. Nah, itu tuh terjadi pada musim gugur gitu. Nah, yang selanjutnya ada musim dingin. Nah, musim dingin tuh cenderung mempunyai suhu yang rendah gitu. Nah, musim dingin itu terjadi di bumi bagian belahan utara gitu pada tanggal 21 Desember hingga 21 Maret. Sedangkan di bagian selatan tuh terjadinya pada tanggal 1 Juni hingga 23 September. Yang selanjutnya ada musim hujan. Nah, biasanya musim hujan itu ditandai dengan peningkatannya curah hujan di suatu wilayah gitu. Musim hujan ini hanya dikenal di daerah yang beriklim tropis. Nah, kan tadi beriklim tropis itu hanya ada di garis khatulistiwa, yaitu di Indonesia. Salah satunya gitu. Nah, terus ada musim kemarau. Nah, kemarau itu dipengaruhi oleh sistem muson yang dikenal dengan musim kering gitu. Musim kemarau itu cenderung terjadi di daerah tropis. Nah, yang selanjutnya terlihat rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Nah, akibat revolusi bumi terbentuklah sekumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu di langit. Nah, bumi yang melakukan revolusi itu membuat kita sebagai pengamat di bumi melihat penampakan bintang dari arah yang berbeda. Nah, dari adanya rasi bintang yang berbeda itu dinamakan zodiak. Mungkin teman-teman juga tidak asingnya dengan nama zodiak gitu. Zodiak ada kayak Cancer, Leo gitu. Nah, di bulan Februari akan tampak rasi bintang Aquarius, sedangkan di bulan Agustus akan tampak rasi bintang Leo gitu. Terus yang kelima, next. Nah, yang terakhir, next. Nah, oke, yang terakhir. Tahun kabisat tadi juga pas di awal itu udah dijelaskan ya. Nah, tahun kabisat tuh pada kalender Masehi terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, hal tersebut terjadi karena bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari dan 6 jam untuk mengorbitkan matahari. Nah, bumi itu membutuhkan sekitar 24 jam dalam satu hari berputar gitu pada porosnya. Jadi dalam proses penggerakan bumi terhadap matahari, tahun tidak memiliki hari yang pasti gitu. Karena itu hampir setiap tahun di kalender Masehi itu dibulatkan menjadi 365 hari. Namun sisanya tuh terkadang tidak hilang. Nah, untuk menggantikan tanggal yang hilang tersebut, itu tuh NASA menyesuaikan gitu, menambahkan 1 hari ke dalam kalender Masehi setiap 4 tahun sekali gitu. Kayak yang tadi pada bulan Februari gitu, ditambahkan 1 hari sehingga jumlah dalam 1 tahun tuh tidak 365 hari tetapi 366 hari gitu, disesuaikan. Karena apa? Karena kan dalam revolusi bumi itu membutuhkan waktu 365 per 1/4 hari gitu. Jadi dibulatkan gitu. Jadi ada setiap 4 tahun sekali tuh, khususnya di bulan Februari ditambahkan 1 hari gitu. Jadi 366 hari. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Ya, oke, terima kasih Teh Cindy yang telah memaparkan tadi tentang revolusi bumi. Jadi kita tahu ya bahwasanya bukan matahari yang memutari kita, namun tetapi kita yang memutari matahari. Itu dinamakan dengan revolusi bumi. Yang kemudian tadi juga telah dijelaskan bahwasanya dampak dari revolusi bumi itu banyak sekali ya, mulai tadi dari ada siang dan malam, kemudian perubahan iklim dan sebagainya. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh Teh Tiar, yaitu tentang gerhana matahari. Silahkan Teh Tiar. Ya, terima kasih. Cek apa suara aku terdengar, Dek? Masuk terdengar. Ya, oke, makasih. Selanjutnya ada gerhana matahari. Nah, gerhana matahari merupakan terhalangnya sinar matahari yang menuju ke bumi karena terhalangnya oleh bulan yang berada dalam satu garis lurus antara bumi dan matahari, atau piringan bulan menutupi piringan matahari dilihat dari bumi baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, proses terjadinya gerhana matahari bermula dari saat posisi matahari, bumi, dan bulan. Jadi posisinya matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Hal ini karena bumi berevolusi mengitari matahari, dan bulan yang berkedudukan sebagai satelit bumi bergerak mengitari bumi setiap harinya, atau yang dinamakan dengan revolusi bulan. Boleh di next, Dek. Next, ya. Selanjutnya ada jenis-jenis gerhana matahari. Ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama ada gerhana matahari cincin, gerhana matahari hibrida, yang ketiga ada gerhana matahari total, dan yang keempat ada gerhana matahari sebagian atau parsial. Nah, yang pertama ini gerhana matahari cincin, yang sering di TV ya, gerhana matahari cincin sering ditonton gitu. Gerhana ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tepat segaris pada saat piringan bulan yang teramati dari bumi lebih kecil daripada piringan matahari. Nah, akibat dari gerhana matahari cincin ini, saat puncak gerhana, matahari akan tampak seperti cincin, yaitu gelap di bagian tengahnya dan terang di bagian luarnya. Nah, ada yang kedua, gambarnya itu ya teman-teman, ada gerhana matahari cincin. Jadi matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Nah, yang kedua ada gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida adalah jenis gerhana matahari yang bergeser antara gerhana matahari total juga gerhana matahari cincin. Nah, pada saat tertentu di permukaan bumi, gerhana ini akan muncul sebagai gerhana matahari total, sementara pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana matahari cincin. Gerhana hibrida ini relatif jarang terjadi, jadi jarang terjadi ya kalau hibrida. Nah, boleh di next, Dek. Oh ya, itu gambarnya ya. Boleh di next. Sebelumnya, Dek. Oh iya. Nah, yang ketiga ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Pada saat fase tersebut, piringan bulan terlihat sama besar ya, kalau matahari total sama besar, jadi saling menutupi, sama besar atau bahkan lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan juga piringan bulan sendiri itu berubah-ubah. Nah, hal ini itu tergantung pada masing-masing jarak bumi dengan bulan dan juga jarak bumi dengan matahari. Yang terakhir ada jenis gerhana sebagian atau yang sering disebut dengan gerhana matahari parsial.
Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah gerhana matahari yang terjadi ketika sebagian sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhananya. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, ada bagian matahari yang tertutup bulan dan ada bagian yang tidak tertutupi. Jadi sebagian tertutup, juga sebagian terlihat gitu, tertutup bulan dan sebagian tidak tertutupi. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Nah, gerhana matahari sebagian merupakan fase awal sebelum terjadi gerhana matahari total dan biasanya waktunya akan lebih lama daripada gerhana matahari total. Bentuk gerhana matahari sebagian ini menyerupai bentuk sabit. Bisa dilihat ya di gambar, itu kayak sabit gitu, bulan sabit. Bentuk sabit yang besar. Nah, gerhana matahari sejatinya merupakan fenomena alam yang langka terjadi di dunia. Fenomena alam ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada di dalam satu garis lurus sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi menjadi terhalangi oleh bulan dan menyebabkan adanya bayangan. Dalam proses terjadinya gerhana matahari sebagian, terdapat dua bagian bayangan bulan, yaitu bayangan inti atau umbra, atau yang bagian gelapnya, dan yang mempunyai bentuk kerucut yang memuncak menuju ke bumi, dan bagian penumbra, bayangan penumbra atau bayangan kabur yang merupakan bagian terang dan mempunyai bentuk menjatuh dari bulan serta semakin lebar. Kawasan yang terletak di wilayah umbra biasanya akan terjadi gerhana matahari total. Jadi misal kita berada di wilayah umbra atau bagian yang gelap dari bulan, biasanya akan terlihat terjadi gerhana matahari total. Nah, sedangkan kawasan yang terletak di wilayah penumbra biasanya akan mengalami gerhana matahari sebagian. Proses terjadinya gerhana matahari sebagian atau parsial sebenarnya sama dengan terjadinya gerhana matahari jenis lain. Namun ada perbedaannya nih. Beberapa hal yang membedakannya dengan gerhana matahari lain, yaitu pada saat proses terjadinya gerhana matahari sebagian, posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Namun posisi bulan akan sedikit melenceng sehingga permukaan bulatan bulan saat mencapai proses puncak gerhana matahari hanya dapat menutupi sebagian sinar matahari. Pada proses gerhana matahari sebagian ini, sinar matahari yang tidak tertutup secara 100% sehingga masih terdapat bagian sinar matahari yang tidak tertutupi bayangan bulan. Oleh karena itu, proses gerhana matahari seperti ini dinamakan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian dapat terjadi ketika posisi planet bumi terletak pada wilayah bayangan penumbra bulan. Jadi gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika posisi planet bumi terletak pada wilayah bayangan penumbra bulan. Pada proses terjadinya gerhana matahari sebagian umumnya berlangsung lebih lama daripada proses berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini disebabkan oleh bayangan dari penumbra yang lebih luas dari bayangan inti, sehingga gerhana matahari sebagian merupakan fase awal dari gerhana matahari total. Boleh deh dilanjutkan slide-nya. Next. Next deh.
Adek di next. Adek kemana nih? Di next deh. Nah, ya. Dampak dari gerhana matahari ini sangat bermacam-macam. Beberapa di antaranya adalah yang pertama pada mata manusia. Nah, menurut sumber belajar Kemendikbud, melihat secara langsung ke fotosfer matahari atau bagian cincin terang dari matahari dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada retina. Nah, hal ini disebabkan karena mata terpapar radiasi tinggi yang dipancarkan dari fotosfer. Meski hanya melihat dalam beberapa detik, kerusakan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kebutaan. Ketika melihat gerhana matahari dengan mata telanjang bisa menyebabkan kerusakan pada retina mata yang penyakit ini disebut dengan solar retinopati. Gelombang dari sinar matahari tampak seperti merah, kuning, hijau, jingga, biru, ungu, dan nila, serta gelombang sinar matahari yang tampak seperti sinar ultraviolet akan berbahaya jika dilihat secara langsung. Karena gelombang tersebut memiliki energi yang sangat kuat, frekuensi sangat tinggi dengan panjang gelombang mencapai 290 nm. Gejala ketika terjadi kerusakan retina mata adalah terdapat titik-titik hitam pada pandangan mata dan terdapat titik-titik hitam pada pandangan mata dan tidak mudah untuk disembuhkan. Ketika kita melihat gerhana matahari secara langsung, kita merasa biasa dan tidak menyadari mata kita itu dalam bahaya. Karena retina mata tidak mempunyai sensor sakit, lalu retina mata lama-kelamaan akan terbakar dan mengalami kerusakan bahkan kebutaan. Jika ingin melihat mau melihat, banyak orang yang ingin melihat gerhana matahari karena tidak setiap hari terjadi kan. Jika ingin mengamati gerhana tersebut bisa menggunakan pelindung mata khusus atau melihatnya secara tidak langsung seperti melalui siaran langsung dari TV dan lain-lain. Nah, perlu diketahui juga kacamata hitam biasa yang biasa buat foto-foto dan lain-lain itu tidak bisa atau tidak aman untuk digunakan karena kacamata yang biasa itu tidak bisa menyaring radiasi inframerah yang dapat merusak retina mata. Nah, ada dampak gerhana matahari yang kedua itu pada embrio ayam dalam mesin penetas telur. Nah, tadi selain pada manusia pada matanya, gerhana matahari juga dapat berdampak pada embrio ayam dalam mesin penetas telur. Prinsip penetasan buatan adalah menjaga suhu dan kelembaban udara dalam ruangan mesin agar sesuai dengan suhu dan kelembaban yang dibutuhkan pada tahap perkembangan embrio. Nah, pada saat terjadi gerhana matahari total, terjadi perubahan suhu dan tekanan udara secara tiba-tiba. Hal ini berpengaruh pada kelembaban dari kehidupan embrio sehingga tingkat penetasan telur tersebut akan menurun. Jadi kalau tekanan udaranya tinggi gitu, embrionya penetasan telurnya akan menurun. Nah, ada pengaruh yang ketiga itu pengaruh terhadap kehidupan plankton. Gerhana matahari dapat menyebabkan terganggunya kehidupan plankton karena terjadi penurunan intensitas cahaya dan lamanya penyinaran. Hal ini dapat mempengaruhi rantai makanan karena suplai makanan untuk pemakan plankton berkurang sehingga ikan-ikan akan berkurang jumlahnya di daerah yang terkena gerhana dan juga berakibat pada plankton juga. Yang keempat, ada pengaruh terhadap alam.
bagi alam akan berpengaruh pada cuaca dan iklim. Pada saat terjadi gerhana matahari total, sinar matahari sebagian besar tidak sampai ke bumi. Sinar matahari secara bertahap berkurang saat kontak pertama, kemudian gelap sepenuhnya, dan akhirnya normal kembali. Perubahan ini berlangsung dalam skala relatif pendek, oleh karenanya dampaknya pada cuaca hanya terjadi pada beberapa parameter saja, antara lain turunnya suhu, perubahan angin menjadi kencang, tekanan udara turun, dan meningkatnya kekeruhan udara. Yang terakhir ada dampak gerhana matahari pada hewan. Ada beberapa ya di situ, burung, katak, ikan herring, dan kera. Pada burung, nah secara umum burung di alam bebas lebih berkreasi terhadap peristiwa gerhana daripada burung piaraan. Nah, burung-burung cenderung menuju sarangnya pada saat gerhana terjadi, sebab kemampuan mengarahkan diri pada burung pengembara jarak jauh dapat berubah. Hal ini diakibatkan terjadi reduksi radiasi inframerah dan pancaran gelombang radio sangat pendek akibat terhalangnya cahaya. Nah, pada katak akan lebih bersuara pada saat gerhana matahari sebab hewan bertulang belakang lebih responsif terhadap perubahan. Jadi yang rumahnya banyak katak saat gerhana matahari, kataknya akan lebih bersuara kencang daripada hari-hari biasanya. Nah, selanjutnya ada ikan herring. Pada saat terjadi gerhana, kesukaan mengelompok atau bergerombol terjadi pada jenis ikan herring atau Clupea harengus, seperti halnya jika malam tiba. Nah, yang terakhir ada dampak bagi hewan dari dampak gerhana matahari kepada hewan. Yang terakhir pada kera, perubahan tingkah laku saat gerhana matahari juga terjadi pada kera. Di India, kera-kera akan menengadah ke barat dan duduk dalam keadaan santai seperti layaknya bila malam telah tiba. Bentar ya guys. Oke, Ade, boleh ya dilanjutin sama Inai dulu. Oke, terima kasih Tihar yang tadi telah menjelaskan tentang gerhana matahari. Ya, sekarang itu cara melihat gerhana matahari ya yang akan dipaparkan oleh Inai. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini ada beberapa cara untuk melihat matahari. Yang pertama, ada bisa melihat gerhana matahari dengan cara menggunakan kacamata khusus. Nah, kacamata yang seperti apa yang bisa dipakai? Yaitu kacamata memiliki pil khusus yang dapat meredam intensitas cahaya matahari. Contohnya memakai kacamata radiasi. Kacamata radiasi adalah kacamata yang dirancang khusus untuk mengamankan mata agar tidak terkena radiasi dan dari sinar matahari secara langsung. Nah, di sini ada contoh kacamata yang seperti apa yang untuk melihat matahari. Nah,
Caranya yaitu bisa dengan menggunakan teleskop. Teleskop itu ditangkap ini intensitas karena gerhana matahari itu untuk melindungi mata dari gerhana matahari. Terus Adek, boleh di next. Di sini ada cara melihat gerhana matahari itu yaitu dengan melalui siaran televisi. Karena sudah banyak ya media yang bisa dilihat gerhana walaupun dari jauh gitu kan. Ada khusus yang bisa gerhana matahari dan kita walaupun kita apa seperti misalkan nggak punya kacamata anti radiasi ataupun tidak punya teleskop, kita bisa melihat gerhana matahari itu di televisi ataupun siaran-siaran kayak streaming itu dan sebagainya yang gerhana matahari tanpa membahayakan pada kondisi mata kita gitu. Boleh di next. Nah, tadi sudah dijelaskan ya mengenai gerhana matahari. Selain dari gerhana matahari, ada juga gerhana bulan. Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan merupakan fenomena yang terjadi saat